Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di Indonesia sekalian? Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari Kabupaten Kebumen. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dwi Yunitasari, guru di SMA Negeri 2 Kebumen. Dan saya Nurul Wahida dari SMA Negeri 1 Kutowinar. Dan saya Ibu Yumina dari SMA Negeri 1 Kebumen. Izinkan kami akan melakukan proses demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Assalamualaikum Bu Nurul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Bu Dwi, hari ini kan mau melaksanakan proses coaching ya? Betul Ibu. Gimana persiapannya, sudah siap? Alhamdulillah kemarin saya sudah berlatih dengan bimbingan Ibu juga. Insya Allah saya siap melakukan proses coaching hari ini. Oke, sebelum nanti Ibu melaksanakan proses coaching hari ini, izinkan waktunya sebentar ya, kita bincang-bincang dulu. Boleh ya. Ibu. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaiannya Ibu. Ya. Rubrik penilaian coachingnya itu kan ada 3 ya Bu. Betul. Yang pertama itu adalah mendengar aktif ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Oke. Ya, memberdayakan coaching di sini adalah bagaimana membantu coaching menemukan ide-ide kreatif atas solusi dari permasalahannya. Oke. Nah, jangan lupa juga Bu, prinsip coaching. Ya, apa itu, ada Bu? 3 juga prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Oh, Jadi iya. antara ibu dengan coaching nanti terjadi kesetaraan, artinya ngobrolnya mengalir, jadi ada kenyamanan, Nyaman ya? nyaman diskusinya gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi potensi yang ada di coaching Ibu gali supaya coaching tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya gitu ya Bu. Baik Ibu. Nah, sebelum nanti Ibu melaksanakan proses coaching nih, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bertanya Bu? Boleh Ibu. Iya, jadi yang pertama itu adalah kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada nanti saat coaching? Saat coaching nanti saya akan coba mengembangkan kompetensi present ya Bu ya. Karena dengan kehadiran penuh tentu saya akan dapat mendengarkan si coach dengan lebih baik dan bisa menggali masalah. Selain itu saya juga sebisa mungkin akan mengembangkan kompetensi membuat atau memancing coach untuk memberikan solusi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Itu yang akan saya kembangkan nanti. Iya, baik sekali ya Bu. Jadi kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan nanti itu adalah presence ya, atau hadir penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu. Betul sekali Bu. Iya, baik. Kemudian kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa saja ya Bu? Indikator ketercapaian pada saat proses coaching yang saya harapkan adalah timbulnya rasa nyaman si coach Ibu dalam menceritakan permasalahannya. Lalu yang kedua juga bisa muncul ide-ide kreatif dari coach. Jadi dari pertanyaan saya ide kreatif akan muncul. Ya, Dan yang ketiga juga akan muncul suatu rencana tindak lanjut dari si coach atas permasalahan yang beliau hadapi. Mungkin itu adalah indikator ketercapaian yang ingin saya capai Iya, selama baik proses sekali coaching. ya Bu, super sekali ya. Ya, Bu. Luar biasa, ini sepertinya Bu Dwi persiapannya sudah matang gitu ya. Alhamdulillah berkat bimbingan dari Bu Nurul juga. Ya, jadi nanti pada saat Bu Dewi proses coaching nanti saya akan mengamati ya, dan nanti setelah coaching Ibu selesai kita kembali berbincang-bincang lagi ya Bu. Siap Ibu, mohon bantuannya ya Bu ya. Iya, selamat melaksanakan coaching hari ini ya Bu. Terima Semoga kasih, sukses doain lancar. Ibu. Iya. Oke. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yum. Silakan. Oke. Apa kabar Bu Yum ini? Alhamdulillah baik Bu Yunita. Bagaimana Ibu kok kayaknya agak pusing nih kelihatannya? Iya Bu, ini banyak sekali yang harus dikerjakan, tapi ya semaksimal mungkin kita semangati diri sendiri. Oke, siap. Siap. Bagaimana Ibu? Kira-kira ada yang ingin diobrolin ini? Oh iya, gini Bu Yunita, saya
pengetahuan yang ingin saya sharingkan dengan Bu Yunita. Jadi mohon izin waktunya ya Bu, ganggu aktivitas Bu Yunita sebentar. Gak apa-apa Bu Yum, kebetulan saya juga lagi free. Nah, ngomong-ngomong, Bu Yum ini ngajak ngobrol, kira-kira tujuan Bu Yum ini di akhir diskusi ini itu sebenarnya apa sih Bu Yum yang ingin dicapai? Oke, jadi yang ingin saya sampaikan ke Bu Yunita sekarang di pertemuan ini, jadi gini Bu Yunita, saya ada permasalahan. Nah, permasalahannya itu dari umpan balik siswa itu siswa ingin kegiatannya dalam belajar itu variasi, gitu, bervariasi, tidak ngantuk, kayak gitu Bu Yunita. Nah, padahal saya sudah merasa untuk menyiapkan pembelajaran itu sudah berpihak pada anak, tapi ternyata ketika dijalankan di umpan balik itu masih ada anak yang menuliskan di umpan baliknya adalah lebih menarik lagi pembelajarannya, kayak gitu Bu Yunita. Berarti garis besarnya ada di proses pembelajaran yang fokus permasalahannya datang dari siswa ya Bu ya, terkait umpan balik. Jadi kira-kira setelah nanti andai kata kita sudah berdiskusi tentang hal tersebut, tujuan Bu Yum di akhir itu ingin mencapai apa Bu? Oke, jadi solusi seperti apa sih? Jadi yang ingin dicapai dari pertemuan ini itu saya mengharapkan adalah nanti ada satu pembelajaran yang memang betul-betul anak itu bisa senang dalam belajar. Jadi terpecahkan itu ya? Iya. Oke. Bu Yum kira-kira bisa ceritakan lebih detail masalah umpan balik dan siswa itu seperti apa sih di kelas? Oke. Permasalahannya. Jadi gini Bu Yunita, jadi ya mungkin ini faktornya banyak penyebabnya. Karena ada siswa yang sudah saya senang mengikuti pelajaran, gitu kan, mudah menyampaikan, tapi itu kan yang sudah tidak bermasalah bagi saya. Jadi saya tidak sampaikan di sini. Jadi tapi saya kepikiran kepada anak-anak yang menuliskan umpan baliknya adalah bagaimana biar tidak ngantuk, bagaimana saya biar semangat itu. Jadi intinya nanti saya mengharapkan ada pembelajaran yang memang anak sukai, minati. Oke, saya paham betul perasaan yang dialami oleh Bu Yum sebagai guru. Pasti kita dilema ya Bu ya. Kita sudah berusaha tapi ternyata feedback dari murid masih seperti itu. Kira-kira apa Ibu tahu penyebab kenapa sih mereka bisa memberikan umpan balik seperti itu, padahal kan kita sudah berusaha semaksimal dan berpihak pada murid. Ya, jadi kalau menurut saya itu mungkin salah satu faktornya kan yang namanya anak berbeda-beda Bu. Ya, mungkin karena berbeda-beda itu maka dia mungkin butuh diperlakukan yang berbeda juga. Iya, betul. Nah, terus di samping itu mereka mungkin bagaimana membuat mereka tetap fokus. Nah kadang kan di sini anak fokusnya hilang. Nah, bagaimana kita juga harus bisa membuat anak ini fokus lagi, sehingga mereka tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Itu Bu Dwi. Jadi kalau gitu kira-kira selama proses pembelajaran yang kendala terbesar yang Ibu rasakan itu selama pembelajaran itu apa sih Bu? Oke, jadi kendalanya begini, satu tadi sudah saya sampaikan ya, karena anaknya berbeda-beda. Iya, mungkin ada satu kendalanya kalau siang. Mungkin dari internal. Iya, kalau siang mungkin mereka sudah ngantuk lah, apalah, sehingga fokusnya kurang. Jadi kendala utamanya sebenarnya menurut saya dia itu fokusnya kurang. Nah, bagaimana untuk membuat fokus lagi anak ini? Maka
anak ini sebenarnya ketika fokusnya sudah hilang kan mereka untuk dikembalikan fokus lagi butuh satu tindakan. Nah, kira-kira nih rencana aksi Bu Yung melihat banyaknya permasalahan di dalam kelas itu apa ini Bu Yung? Apakah sudah ada bayangan? Oke, jadi rencana saya yang setelah saya pikir-pikir, ini setelah ngobrol sama Bu Yunita, itu saya punya sedikit ide. Nah, ide saya ini kebetulan barusan muncul Bu Yunita. Jadi saya besok di awal semester, saya akan berusaha untuk mengajak anak untuk menanyakan kira-kira pembelajaran yang dikehendaki seperti apa. Itu sehingga dari awal ditanya itu nanti akhirnya saya bisa merencanakan pembelajaran sesuai yang diinginkan oleh siswa. Ide yang sangat bagus dan brilian sekali Bu Yung. Semoga saya juga bisa membantu nih, kira-kira besok bisa sharing. Karena berdiskusi dengan siswa sebelum pembelajaran itu memang efektif dan memudahkan kita ya. Iya, betul sekali. Apakah ada pihak-pihak yang akan Ibu libatkan mungkin ke depan? Oke, kalau ini fokusnya di metode pembelajaran ya Bu, mungkin saya akan sharing dengan teman guru yang lain, tapi yang terlibat langsung itu adalah bagaimana saya bisa dekat dengan anak, dengan murid, sehingga murid ini ketika nanti dalam diskusi pembelajaran apa yang diharapkan, mereka bisa menyampaikan semuanya dengan enak. Gitu. Bonding berarti. Iya, seperti itu. Wah, bagus sekali. Tentu saya akan berharap bisa terlibat membantu agar bisa lancar ya Bu. Kira-kira komitmen udah, rencana aksi udah ada nih, dari solusi dari permasalahan sudah tercapai. Terus komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Belum bisa diceritakan? Iya, komitmen saya yaitu bagaimana saya bisa meluangkan waktu di awal pembelajaran besok. Itu harus diawali dengan menanyakan kepada anak semester ini kira-kira pembelajaran yang akan dilakukan seperti apa yang diharapkan. Itu yang tidak boleh terlewat, Bu. Tidak boleh terlewatkan. Apakah Bu Yung yakin dengan rencana aksi dan juga komitmen yang sudah Ibu rancang ini, apakah Ibu yakin akan berhasil menyelesaikan masalah yang Bu Yung hadapi saat ini? Saya yakin karena sudah melibatkan langsung siswanya. Nah, jadi ketika nanti kendala berikutnya pasti ada situasi lain yang mempengaruhi. Tapi untuk mengetahui dari keinginan anak sudah coba difasilitasi dengan menanyakan di awal semester. Berarti Ibu sudah bertanggung jawab penuh atas rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ya? Ya. Oke Bu Yung, saya sangat senang ternyata Bu Yung sudah berhasil menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Betul nggak Bu Yung? Betul, dan saya juga terima kasih Mbak Yunita dengan ngobrol ini akhirnya masalah satu terselesaikan dengan baik. Saya juga dan terima kasih. Udah lega Ibu? Alhamdulillah sudah lega Bu Yunita. Terima kasih waktunya. Sami-sami, Semoga Bu. tidak bosan ya Bu. Kalau besok lagi saya coba untuk sharing-sharing lagi. Sharing is caring Bu. Terima kasih. Semoga berhasil. Semangat Ibu. Bagaimana? Sudah Bu? Alhamdulillah sudah Ibu. Semoga lancar ya. Amin. Sharing-sharingnya ya Bu ya. Oke, monggo Ibu. Terima kasih. Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Nurul. Sempat tadi nervous nih, takut saya tidak bisa menjadi seorang coach yang baik, tapi alhamdulillah. Tidak, saya tadi mengamati luar biasa. Memang kemampuannya Bu Dewi itu nggak bisa diragukan lagi. Berkat supervisi dari Bu Nurul ini. Oke, ini ngobrol-ngobrol sebentar lagi ya. Apa saja sih tadi yang Bu Dewi dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator kompetensi Ibu yang tadi diinginkan? Iya Bu, saya merasa tadi selama proses coaching saya sudah mencapai beberapa kompetensi ya Bu. Yang pertama mungkin saya sudah berusaha melit
percakapan dengan struktur alur tirta. Baik. Dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga komitmen. Yang kedua, saya juga berhasil menggali ide kreatif dari Koci dengan terbukti adanya sebuah solusi dari masalah yang dihadapi oleh Koci tersebut, Bu. Jadi dari nyamannya atau rasa kesetaraannya itu dapat, jadi solusinya juga tercapai. Alhamdulillah. Jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta gitu ya Bu Iya, ya. Bu. Saya rangkum gitu. Iya. Kemudian juga sudah menggali potensi dari coaching gitu ya, Iya. untuk menemukan ide dari permasalahan yang Betul, coaching Ibu. hadapi ya. Berarti alhamdulillah sekali nih Bu. Iya. Berarti Ibu Dwi sudah berhasil nih ya. Sudah berhasil dengan tujuan awal Ibu tadi Alhamdulillah, saat Ibu. praobservasi. Nah, bersyukur di sini sekali. saya ada beberapa catatan nih ya Bu. Tadi Iya, kan saya boleh, Bu ngamatin Nurul. ya saat Bu Dwi melakukan proses coaching. Ada Boleh. beberapa catatan dari saya, tapi ini luar biasa catatannya, tidak ada yang negatif Bu. Semuanya super dan positif Aduh, ya. terima kasih. Yang pertama nih ya Bu Dwi ya. Iya, bener. Tadi di awal percakapan gitu ya, Bu Dwi itu sudah menanyakan tujuan coaching. Oke. Iya, jadi tujuannya tuh sudah benar, sudah jelas. Ini sesuai dengan alur tirta. Oke. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan ke identifikasi masalah dari coaching itu. Kemudian yang ketiga, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot ya Bu, sehingga menggali ide-ide kreatif dari coaching ya. Kemudian yang keempat, Ibu juga sudah mengarahkan menemukan rasa tanggung jawab dan juga komitmen dari coaching. Iya. Luar biasa ya Bu, Alhamdulillah, Ibu, super berkat. sekali. Tadi juga saya mengamati Ibu sudah fokus ya, pada diskusi. Kemudian Ibu juga aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Karena dengan coach itu memberikan kalimat pertanyaan berbobot, harapannya adalah menggali gitu ya, menggali jawaban yang berbobot pula oleh coachingnya. Betul sekali, ya. Bu. Selamat Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini dengan baik, Terima kasih, Ibu. lancar. Doakan saya bisa menjadi seorang coach yang lebih baik ke depannya. Iya pastinya. Terus gini Bu, satu lagi nih ya, Iya, tinggalan. boleh. Kira-kira kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan lebih lagi itu apa ya Bu? Saya ingin selalu belajar untuk bisa merumuskan suatu pertanyaan yang berbobot, Ibu. Jadi bagaimana saya bisa menggali daya critical thinking dari pihak kedua atau lawan bicara saya. Terutama Iya. karena kita guru kan, jadi Iya, kita juga harus betul. bisa memancing critical thinking dari siswa. Iya, Ya, jadi karena solusinya terpecahkan. betul. Karena memang tujuannya coaching ini, berlatih coaching itu tidak hanya untuk sesama rekan sejawat ya Bu, Oke. tapi juga untuk siswa kita juga Betul, Bu. gitu. Luar biasa Ibu Dewi. Terima kasih, Bu, Semangat. atas bantuannya. Terima kasih ya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dengan sangat baik. Sama-sama, Saya Ibu. doakan semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Terima Bu Nurul kasih juga atas ya. waktunya. Mohon maaf Sama-sama. mengganggu. Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.